Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, seksi A, Unikat Majaya, yang terdiri dari saya Julius Jason, Saya Putri Patricia. Saya Jessia Theodorus. Saya Ruth Estefania. Dan saya Elaine Sinta. akan membahas materi accounting changes and error analysis atau dikenal juga sebagai perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Selamat menyaksikan. Perubahan akuntansi mempunyai pengaruh yang besar terhadap financial statement perusahaan. 3 motif perubahan pada unit bisnis. Yang pertama, mendapatkan struktur modal yang lebih baik. Yang kedua, mengelola biaya. Dan yang ketiga, memperbaiki capaian laba. Perubahan akuntansi dibagi menjadi 2. Ada perubahan dalam kebijakan akuntansi, yang merupakan sebuah perubahan dari penerapan satu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan yang lainnya. Contohnya, perubahan metode inventory dari average ke FIFO. Lalu berikutnya, ada perubahan dalam estimasi akuntansi, yang merupakan sebuah perubahan yang terjadi sebagai hasil dari informasi atau pengalaman tambahan. Contohnya, perubahan estimasi sisa masa manfaat ekonomi atas aset tetap. Kesalahan dalam laporan keuangan sebagai hasil dari kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, dan sebagainya tidak dipertimbangkan sebagai perubahan akuntansi. Adapun 3 pendekatan dalam pelaporan perubahan. Yang pertama, melaporkan perubahan saat ini atau currently. Perusahaan melaporkan dampak kumulatif atas perubahan yang hanya muncul pada laporan laba rugi tahun ini dan tidak merubah laporan tahun sebelumnya. Yang kedua, melaporkan perubahan secara retrospektif. Melaporkan kembali dan menyesuaikan laporan keuangan sebelumnya seolah-olah kebijakan baru selalu digunakan. Perusahaan memperlihatkan dampak kumulatif atas perubahan sebagai penyesuaian retained earnings di awal tahun terbaru yang disajikan. Yang ketiga, melaporkan perubahan secara prospektif. Perusahaan tidak menyesuaikan saldo awal untuk merefleksikan perubahan kebijakan sehingga sekali manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi yang dapat diterima, maka hasil tersebut bersifat final. IASB mengharuskan perusahaan menggunakan pendekatan retrospektif karena pendekatan ini menyediakan informasi yang lebih berguna. Pemahaman perubahan akuntansi retrospektif. Pada saat perusahaan mengubah kebijakan akuntansinya, perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut dengan menggunakan penerapan retrospektif. Secara umum, perubahan tersebut harus melakukan 2 hal, yaitu 1. Perusahaan menyesuaikan laporan keuangan pada setiap periode yang disajikan sebelumnya. Dengan demikian, informasi laporan keuangan terkait periode sebelumnya memiliki dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru. 2. Perusahaan mengoreksi nilai tercatat aset dan kewajiban pada awal tahun pertama disajikan. Dengan demikian, akun tersebut menunjukkan efek kumulatif pada periode sebelumnya yang disajikan dari perubahan kebijakan akuntansi yang baru. Perusahaan juga membuat penyesuaian untuk mengimbangi saldo awal dari saldo laba atau komponen lain yang sesuai dari ekuitas atau aset bersih pada awal tahun pertama disajikan. Selanjutnya, perubahan akuntansi retrospektif jangka panjang. Seperti ilustrasi di bawah ini, perusahaan Denson telah memperhitungkan labanya dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan metode biaya pemulihan atau zero profit. Pada tahun 2011, perusahaan beralih ke metode persentase penyelesaian. Manajemen berpendapat bahwa pendekatan ini memberikan ukuran yang lebih tepat terhadap laba yang diperoleh. Untuk keperluan pajak, perusahaan tetap menggunakan metode pemenuhan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Asumsikan bahwa tarif pajak yang berlaku sebesar 40%. Lalu berikut adalah tabel perbandingan laporan laba rugi metode biaya pemulihan dengan metode persentase penyelesaian. Lalu berikut adalah tabel data perubahan retrospektif. Maka, jurnal yang dicatat pada awal tahun 2011 adalah konstruksi dalam proses pada debit sebesar 220.000, kewajiban pajak tangguhan pada kredit sebesar 88.000, dan saldo laba pada kredit sebesar 132.000. Lalu selanjutnya ada pelaporan perubahan kebijakan. Pengguna laporan ingin informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Persyaratan utama pengungkapan adalah 1. Sifat dan alasan perubahan dalam prinsip akuntansi. Hal tersebut harus termasuk penjelasan mengapa prinsip akuntansi yang baru lebih diminati dan relevan. 2. Untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan, jumlah penyesuaian untuk setiap item barisan laporan keuangan yang terkena dampak serta dasar dan dicairkannya laba per saham disesuaikan secara retrospektif. 3. Efek kumulatif dari perubahan pada laba ditahan atau komponen lainnya seperti ekuitas atau aset bersih dalam laporan keuangan pada awal periode paling awal yang disajikan. Lalu penyesuaian laba ditahan. Salah satu syarat pengungkapan adalah penyajian pengaruh kumulatif dari perubahan akuntansi terhadap nilai laba ditahan terhitung
awal periode paling terdahulu yang termasuk dalam laporan. Lalu selanjutnya ada pengaruh perubahan langsung dan tidak langsung. Contoh dari efek langsung adalah penyesuaian atas saldo persediaan sebagai akibat dari perubahan dalam metode penilaian persediaan. Contoh persediaan terkait lainnya akan dilakukan penyesuaian penurunan nilai akibat menerapkan biaya rendah atau uji nilai realisasi bersih untuk penyesuaian saldo persediaan. Pengaruh langsung yang terjadi juga dapat berupa efek penangguhan pajak penghasilan sebesar penyesuaian penurunan nilai. Lalu pengaruh efek tidak langsung adalah setiap perubahan pada arus kas saat ini atau pada masa mendatang di perusahaan yang dihasilkan dari membuat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Contohnya adalah perubahan pembagian keuntungan atau royalti pembayaran yang didasarkan pada jumlah yang dilaporkan seperti pendapatan atau laba bersih. Tidak selalu memungkinkan bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana cara melaporkan informasi keuangan di periode lalu di bawah penerapan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi. Perusahaan sebaiknya tidak menggunakan pendekatan retrospektif jika 1. Perusahaan tidak dapat menentukan dampak penerapan retrospektif. 2. Penerapan retrospektif mengharuskan asumsi mengenai tujuan manajemen dalam periode lalu. 3. Penerapan retrospektif mengharuskan estimasi signifikan untuk periode lalu, dan perusahaan tidak dapat bekerja secara objektif memverifikasi kebutuhan informasi untuk mengembangkan estimasi ini. Maka dari itu, perusahaan dapat menerapkan pendekatan prospektif. Namun, perusahaan harus tetap mengungkapkan dan menjelaskan alasan melewatkan perhitungan dampak kumulatif untuk periode masa lalu. Selanjutnya ada contoh estimasi, yaitu ada piutang tak tertagih, persediaan usang, masa manfaat dan nilai sisa aktiva periode yang bermanfaat atas biaya yang ditabungkan. Lalu ada liabilitas atas biaya garansi dan PPh, cadangan mineral yang dapat dipulihkan, perubahan dalam estimasi depresiasi, lalu yang terakhir nilai wajar atas financial asset atau financial liabilities. Selanjutnya ada prospective reporting. Perubahan estimasi akuntansi dilaporkan secara prospektif. Perhitungan perubahan estimasi itu dalam pertama, periode perubahan jika perubahan hanya mempengaruhi periode tersebut, atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan mempengaruhi keduanya. IASP memandang perubahan dalam perkiraan sebagai koreksi dan penyesuaian berulang yang normal dan melarang perlakuan retrospektif. Selanjutnya ada kesulitan perusahaan. Perusahaan kadang kesulitan dalam menentukan untuk membedakan antara perubahan dalam estimasi dan perubahan dalam kebijakan. Misal, dalam menentukan terjadi keraguan. Jika tidak memungkinkan untuk menentukan apakah perubahan yang terjadi termasuk estimasi atau kebijakan, aturannya adalah pertimbangkan sebagai perubahan dalam estimasi. Aturan umumnya adalah perusahaan sebaiknya mempertimbangkan dengan teliti estimasi yang nanti terbukti salah sebagai perubahan estimasi. Terdapat 6 tipe kesalahan dalam akuntansi. Pertama, perubahan prinsip akuntansi yang tadi tidak dapat diterima menjadi prinsip akuntansi yang dapat diterima. Kemudian kesalahan matematis, yaitu kesalahan perhitungan. Kemudian ketiga, kesalahan estimasi karena kurangnya persiapan perusahaan dalam mengestimasi. Kemudian yang keempat, kesalahan dalam mengakui revenue atau beban tertentu. Yang kelima, penyalahgunaan fakta. Dan yang keenam, salah dalam mengklasifikasi seperti biaya diklasifikasikan sebagai aset dan sebaliknya. Kemudian terdapat contoh soal untuk error correction. Dalam contoh tersebut, Selectro Company pada tahun 2015 mencatat 2 kesalahan. Yang pertama, perusahaan tidak mencatat depreciation expense. Kemudian, perusahaan juga mencatat deferred tax liability sebesar 8.000, di mana itu mempengaruhi income tax expense menjadi sebesar 40.000. Kemudian, untuk memperbaiki kesalahan tersebut, pertama-tama perusahaan dapat menjumlahkan depreciation expense dengan income tax expense, yaitu sebesar 20.000 ditambah 32.000 didapatkan 52.000. Kemudian dikurangi dengan income tax expense pada pencatatan dengan error, yaitu sebesar 40.000, sehingga didapatkan expense sebesar 12.000. Karena perusahaan sudah tutup buku pada tahun 2015, maka nilai expense tersebut akan dibebankan ke retained earning, sehingga dicatat retained earning sebesar 12.000 di sebelah debit. Kemudian, untuk menghilangkan deferred tax liability, kita dapat membalik akun tersebut dengan mencatatnya di sebelah debit sebesar 8.000.
Dan untuk mencatat nilai depresiasi yang belum dicatat pada tahun sebelumnya, kita dapat mencatat accumulated depreciation building sebesar 20.000 di sebelah kredit. Alasan perubahan mungkin cenderung pada metode akuntansi tertentu sebagai berikut. Yang pertama ada biaya politik. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar perhatian pemerintah pada perusahaan tersebut sebagai subjek regulasi. Yang kedua, ada struktur modal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan berdampak pada pemilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, pembayaran bonus. Jika rencana kompensasi atas pembayaran bonus manajer berdasarkan laba bersih, maka manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang akan memaksimalkan pembayaran bonus mereka. Lalu yang keempat, ada pendapatan tak kasat mata. Investor dan kompetitor mungkin melihat besarnya penurunan laba sebagai sinyal bahwa keuangan perusahaan sedang berada dalam masalah. Selanjutnya, analyze the effect errors atau menganalisa dampak dari kesalahan. Dalam menganalisis error atau kesalahan, perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu tipe kesalahan apa yang terjadi, kemudian transaksi atau jurnal apa yang perlu diperbaiki dari kesalahan yang terjadi, dan menyusun laporan keuangan tersebut setelah ditemukan kesalahan. Dalam menganalisa kesalahan accounting, terdapat 3 tipe kesalahan yang dapat terjadi. Yang pertama, kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan dalam laporan keuangan hanya berdampak pada aset, liability, atau akun ekuitas atau modal. Misalnya kesalahan dalam mengklasifikasikan short-term receivable sebagai bagian dari investment, notes payable sebagai utang usaha, dan aset tetap sebagai persediaan. Di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika kesalahan terjadi pada waktu tahun berjalan, maka perlu dilakukan pengelompokan kembali item ke posisi yang sesuai. Yang kedua, jika kesalahan terjadi pada waktu tahun sebelumnya, maka perlu dilakukan penyajian kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk perbandingan. Tipe kesalahan yang kedua adalah kesalahan pada laporan laba atau rugi. Kesalahan pada laporan atau rugi meliputi ketidaksesuaian dalam klasifikasi atas pendapatan dan beban atau revenue dan expense. Contohnya seperti mencatat pendapatan bunga atau interest revenue sebagai penjualan atau sales, kemudian pembelian atau purchase sebagai piutang tak tagih atau bad debt expense, dan beban depresiasi sebagai beban bunga. Sebuah kesalahan klasifikasi laporan laba rugi tidak memiliki dampak pada neraca dan laba bersih. Dalam kesalahan ini terdapat 2 kemungkinan. Jika kesalahan terjadi pada waktu tahun berjalan, maka dapat dilakukan dengan cara klasifikasi kembali item ke posisi yang awal. Yang kedua, jika pada waktu tahun sebelumnya maka dapat dilakukan dengan cara penyajian ulang laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Perlu diingat juga bahwa tidak perlu dilakukan klasifikasi jika ditemukan dalam periode lalu, karena akun-akun tadi tutup dalam saldo retained earnings. Tipe yang ketiga adalah kesalahan dalam neraca dan laporan laba rugi. Di dalam kesalahan ini terbagi menjadi 2 tipe lagi. Yang pertama adalah counterbalancing error, dan yang kedua adalah non-counterbalancing error. Counterbalancing error atau kesalahan yang mengimbangi merupakan kesalahan yang diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode. Misalnya adalah kesalahan dalam mencatat akrual atas gaji pegawai. Kesalahan yang kedua adalah non-counterbalancing error atau kesalahan yang tidak mengimbangi. Kesalahan yang tidak mengimbangi atau non-counterbalancing error merupakan kesalahan yang tidak menutupi dalam periode akuntansi berikutnya. Misalnya kegagalan dalam mengkapitalisasi peralatan yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Jika dilakukan koreksi atas non-counterbalancing error, maka beban akan lebih besar dalam periode pertama, namun lebih rendah pada 4 periode berikutnya. Pada akhir periode kedua, dampak dari kesalahan tidak sepenuhnya seimbang, dikarenakan laba bersih benar secara keseluruhan hanya pada akhir tahun kelima, karena aset secara penuh didepresiasi. Oleh karena itu, non-counterbalancing error atau kesalahan tidak mengimbangi mengakibatkan waktu yang lebih lama untuk mengimbangi sendiri. Topik pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis kesalahan accounting. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan terlebih dahulu nih, apakah perusahaan menutup bukunya untuk periode di mana kesalahan tersebut ditemukan. Nah, di sini terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, jika perusahaan tutup buku pada tahun berjalan. Jika perusahaan tutup pada tahun berjalan dan kesalahan telah disimbangi atau counterbalance, maka tidak diperlukan ayat jurnal. Sebaliknya, jika kesalahan belum seimbang, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan saldo retained earnings. Lalu jika perusahaan belum tutup buku pada tahun berjalan dan
kesalahan tak seimbang, maka perlu dibuat jurnal koreksi kesalahan dalam periode tahun berjalan dan menyesuaikan saldo awal return earning. Kemudian, jika kesalahan belum seimbang, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk penyesuaian saldo return earnings. Nah, untuk langkah yang kedua adalah, dan sekaligus langkah yang terakhir adalah, jika perusahaan menyajikan laporan komparatif, maka perusahaan harus menyajikan ulang jumlah untuk tujuan perbandingan. Penyajian ulang ini dibutuhkan meskipun mengoreksi ayat jurnal yang tidak diperlukan. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan materi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian.